split plot yang saya yakin sebenarnya ini sudah di praktikum sudah belum split plot sudah pada ngangguk-ngangguk ya, berarti sudah. Nah, sudah berarti Anda juga sudah berlatih mestinya, tapi saya akan berikan barangkali latar belakang pemikiran ya, lebih ke latar belakang pemikiran, sehingga nanti Anda paham ketika Anda mau melakukan penelitian kasusnya seperti ini, oh berarti saya harus menggunakan split plot ini, misalnya begitu. Oke, saya coba share screen dulu. Nanti sebentar, saya lupa apakah saya kemarin ada yang ngecek ini enggak, ngecek Google Classroom enggak? Saya sudah share materi untuk split plot yang tambahan. Belum ya? Masih faktorial. Oke, nanti saya akan share materi yang split plot. Mohon maaf saya belum sempat share. Nanti saya tambahkan satu materi lagi yang penjelasannya lebih lengkap sehingga Anda bisa gunakan untuk latihan. Karena saya nanti nggak lupa. Oke, kembali ke materi split plot. Oke, split plot desain atau rancangan peta terbagi ya. Yang pertama yang harus kita ketahui dulu kenapa kita menggunakan alasan ini. Jadi split plot ini termasuk percobaan yang termasuk faktorial juga sebenarnya. Faktorial tapi bentuknya khusus, spesifik. Kemarin kita sebut sebagai faktorial itu kan salah satu sebab atau sebab ya. Kita bisa menyebutnya dia sebagai faktorial itu kan kalau semua level dalam faktor-faktornya itu dikombinasikan gitu kan. Nah ini sebenarnya juga seperti itu, tetapi hanya bentuknya saja yang khusus. Sehingga bentuk seperti ini disebut sebagai split plot. Kapan penelitian seperti ini dilakukan? Itu ada beberapa alasan. Setidaknya di sini disebutkan 3 alasan ya. Tapi sebenarnya nanti yang paling banyak digunakan, paling banyak orang menggunakan rancangan ini karena alasan yang ketiga sebenarnya. Karena alasan yang ketiga. Oke, saya sampaikan satu persatu. Yang pertama, orang menggunakan split plot karena adanya tingkatan kepentingan dari faktor-faktor yang dilibatkan itu berbeda. Jadi misalnya kita penelitian 2 faktor, misalnya dalam hal ini adalah faktornya itu lokasi dan varietas. Peneliti itu mementingkan varietas dibandingkan lokasi. Lokasi itu adalah kalaupun nanti nggak diketahui itu nggak masalah sebenarnya gitu ya. Tapi oke lah, sekaligus kita ingin tahu juga. Gitu. Tapi kalaupun ternyata nanti tidak ada bedanya, ada seterusnya, itu nggak masalah. Nggak tahu pun nggak masalah. Tapi kalau diketahui lebih baik gitu ya. Varietas yang lebih saya pentingkan dalam hal ini. Sehingga kita bisa menggunakan split plot di mana nanti dalam aplikasinya itu yang kita gunakan sebagai peta utama atau main plot itu adalah lokasinya. Kemudian yang menjadi anak peta itu adalah subplot. Anak peta atau subplot itu adalah varietas. Yang menjadi anak peta atau subplot adalah varietas. Kemudian alasan yang kedua ini jarang sebenarnya terjadi ya, tapi bisa dilakukan. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika kita percobaan itu dilakukan secara split plot. Yaitu kita mengembangkan sebuah percobaan, kita mau menambahkan faktor lain pada penelitian satu faktor yang sudah berjalan. Jadi kita sudah penelitian satu faktor, kemudian kita ingin menambahkan satu faktor yang lain. Ya, misalnya begini sudah dicoba percobaan varietas coba yang melihat bedanya varietas, tapi di tengah jalan belum sampai panen ya, kalau misalnya tanaman musim ya belum sampai panen, masih di tengah jalan kan, berarti tadi plottingnya sudah sesuai dengan rancangan awal kan, sudah ditanam varietas dengan ulangan tertentu dan seterusnya, levelnya juga tertentu, tapi di tengah jalan kita ingin
ini kalau jangan-jangan varietas ini ada dipengaruhi juga oleh pemupukan gitu ya. Nah kita ingin menambahkan. Nah, kalau kita ingin menambahkan itu kan nggak mungkin kita lakukan dengan split plot. Dengan faktorial. Kalau faktorial nanti kita harus mengubah pengacakannya dari awal kan, mengkombinasikan dari awal dan mengacak dari awal. Nah untuk tidak usah melakukan seperti itu, kita bisa tambahkan perlakuan kedua tadi dengan rancangan split plot ini. Jadi varietas yang sudah tanam tadi biarkan di situ. Nah di dalam masing-masing perlakuan varietas nanti kita tambahkan sebagai anak peta itu adalah pemupukan. Berarti kalau gitu syaratnya apa? Syaratnya peta kita harus cukup ya untuk dibagi menjadi anak peta. Kalau kita cuma punya yang peta utama tadi yang mau kita jadikan sebagai peta utama itu kecil dan tidak memungkinkan, ya ini berarti nggak mungkin. Alasan kedua ini nggak mungkin kita lakukan. Secara teknis tidak mencukupi. Ya. Tapi kalau cukup, sampelnya ada yang bisa diperlakukan dengan faktor kedua tadi, bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, dan ini yang paling sering ya, yang paling sering alasannya digunakan, yaitu adalah sebenarnya masalah teknis di lapangan. Yang nanti Anda bisa sebenarnya mencari contoh-contoh lain ya. Saya harapkan Anda bisa mencari contoh-contoh lain di mana percobaan itu harus dilakukan dengan split. Bukan harus sebenarnya, bisa juga dilakukan dengan faktorial, tapi mungkin akan sangat sulit dilakukan dengan faktorial biasa. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mau penelitian di situ yang saya contohkan ya, ada dua faktor percobaan. Yang pertama itu adalah pengolahan tanah, yang satu varietas. Di pengolahan tanah, di faktor pengolahan tanah itu ada level di mana pengolahan tanah itu dilakukan dengan traktor. Pengolahan dilakukan dengan traktor. Nah, coba Anda bayangkan kalau penelitian dengan traktor, itu kan nggak mungkin, ini penelitian di lahan ya, kalau traktor kan pasti di lahan kan nggak mungkin kita mentraktor lahan, bukan nggak mungkin sebenarnya, akan sangat sulit ketika peta Anda itu hanya berukuran 5 kali 5 meter, dan Anda mau memberikan perlakuan yang berbeda dengan traktor itu misalnya. 5 petak 5 kali 5, sebelahnya nanti percobaan yang lain lagi, sebelahnya percobaan yang beda lagi, pengolahan tanahnya maksudnya. Dengan traktor kan sangat tidak realistis ya. Akan lebih realistis kalau untuk yang pengolahan dengan traktor itu Anda jadikan satu semua. Baru nanti perlakuan di faktor kedua yang varietas tadi itu diacak di situ di dalam yang kita sebut sebagai peta utama pengolahan tanah tadi. Kan akan lebih efisien dan lebih praktis begitu secara teknis ya, lebih memungkinkan. Oke, kemudian contoh yang kedua barangkali begini. Anda percobaan pengairan ya, tentang pengairan ya, lahan. Di lahan juga ini bukan di polybag. Kalau polybag saya pikir lebih gampang di faktorial. Di lahan Anda mau percobaannya itu misalnya faktornya itu pengairan, di mana levelnya itu adalah faktornya adalah frekuensi pengairan. Levelnya itu misalnya dialiri sehari sekali, ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Bayangkan kalau di lahan dan Anda mengairinya itu adalah dengan membuka saluran air di sebelahnya misalnya gitu ya. Bayangkan kalau Anda harus membuat perlakuan yang berdekatan, satunya diairi sehari sekali, satunya diairi 2 hari sekali. Kira-kira bisa nggak Anda mengendalikan air agar air itu tidak ngelembes ke peta-peta sebelahnya? Susah kan? Ya, akan lebih mengurangi kesalahan ketika Anda jadikan level percobaan dengan pengairan misalnya 1 hari sekali tadi itu dalam peta besar, kemudian yang faktor keduanya misalnya varietas ya, ini Anda letakkan di dalamnya, akan lebih menguntungkan seperti itu, lebih gampang seperti itu, dan risiko biasnya tadi lebih kecil. Nanti yang perlakuan level kedua bisa di peta besar yang sebelahnya dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi alasan yang ketiga ini yang paling banyak digunakan ketika orang melakukan percobaan dengan split plot. Silakan nanti Anda mencoba mencari apa ya kira-kira percobaan yang harus dilakukan dengan split plot.
Ini memang pekerjaan yang berpikir terbalik ya, mestinya kan begini. Anda punya rencana penelitiannya kok begini, oh ini berarti sebaiknya dilakukan dengan sebab, mestinya kan begitu. Tapi karena ini kita belajar, berlatih, tidak masalah, nanti coba Anda cari-cari gitu, percobaan yang model begini ini sebaiknya dilakukan dengan split plot. Oke, kita masuk ke teknisnya sekarang. Ini digunakan contoh ya, split plot design yang menguji 4 macam irigasi ya, 4 level dan 4 level varietas seperti yang saya contohkan barusan. Pertama yang harus dilakukan, kalau begini kan otomatis logika Anda akan mengatakan berarti yang menjadi main plot itu adalah pengairannya, bukan varietasnya, ya kan? Karena nanti varietas itu yang lebih gampang dibagi di dalam masing-masing pengairan, bukan pengairan yang dibagi dalam varietas, itu sulit sekali nanti. Jadi karena ini masalah teknis tadi, untuk alasan yang pertama tadi ini agak diabaikan ya, meskipun nanti faktanya kan begitu, yang menjadi main plot itu agak terabaikan memang, tetapi karena faktor teknis ya harus seperti itu. Oke. Dimulai dengan melakukan pengacakan. Ini menggunakan RCB. Apa RCB itu? Randomized Complete Block. Jadi gini, split plot itu bisa dilakukan dengan RAL, bisa juga dilakukan dengan RAK, bisa juga dengan RPSL sebenarnya. Nanti artikelnya saya berikan, saya share, Anda bisa pelajari nanti bedanya gimana gitu. Tapi secara umum pengacakannya dilakukan dengan mengacak main plot dulu, karena ini tadi menggunakan RAK ya, kita acak perulangan ya, atau blok 1, blok 2, blok 3, taruhlah ada 3 blok. Kita lihat di situ ada main plotnya itu HLMO, saya nggak tahu kenapa itu namanya gitu, HLMO, diacak dalam blok ya, diacak dalam blok 1 begitu, blok 2 begitu, blok 3 seperti itu. Teracak kan, kebetulan itu nggak ada yang jejer itu ya, ada nggak yang jejer? Nggak ada ya. Nah, mungkin Anda kalau ngacak nanti bisa mendapatkan bentuk pengacakan atau pola pengacakan yang berbeda, tapi ini kita lakukan pengacakan di main plot dulu. Kemudian yang kedua, kita lakukan pengacakan di dalam main plot untuk varietas tadi ya, faktor kedua diacak di dalam main plot. Jadi di dalam H ada 4 varietas ABCD diacak di situ. Anda lihat HLMO yang blok pertama itu teracak, ACDB, BADC, CDAB, BDAC, dan seterusnya. Di blok kedua juga begitu, blok ketiga juga begitu. Prinsip pengacakannya sama dengan yang sudah Anda pelajari di awal. Oke, ini tadi penjelasan tentang main plot dan subplot ya. Yang besar HLMO itu adalah main plot, yang subplotnya adalah yang ABCD. Kemudian misalnya ini tadi kan contoh bagaimana membuat plottingnya. Ini contoh percobaan yang skemanya berbeda dengan yang contoh sebelumnya. Ini percobaan 2 faktor di mana ada dua level frekuensi pengairan, dan ada 4 level yaitu varietas. Pasti juga logika Anda akan mengatakan frekuensi pengairan ini yang akan menjadi main plot, varietas yang akan menjadi subplot. Oke, ini struktur datanya seperti itu yang Anda dapatkan. V1, V1, V2, V3, V4. Ini kan sangat mirip dengan faktorial ya, sangat mirip dengan faktorial. Dan memang kalau Anda hanya berhadapan dengan data seperti ini, bisa saja ini diolah sebagai faktorial juga bisa. Ya. Nanti akan beda hasilnya. Oke, datanya seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Sebenarnya polanya sama saja dengan rancangan-rancangan yang sebelumnya. Karena tadi ini belum ditentukan tadi ya, menggunakan RAK. Kalau di situ ini bisa ditebak sebenarnya. Kalau di situ ulangan 1, 2, 3 di bawahnya itu ada jumlahnya.
Berarti ini kayaknya nantinya akan diolah dengan RAK. Atau percobaan ini menggunakan RAK, split plot RAK ini. Oke. Nah, dimulai dengan melakukan analisis dua arah untuk peta utama dulu. Jadi kita abaikan anak petanya. Peta utama dituliskan di situ, P1, P2, ulangannya 1, 2, 3. Kita lihat 19 itu dari mana angkanya. Kelihatan di situ nggak? Enggak ya, jumlahnya enggak dari situ. Berarti kita lihat, tadi kan P1 ulangan 1, P1 ulangan 1. Berarti jumlah ini ya, 12 tambah 6, ini mestinya P1 V1 dan P1 ulangan 1, P1 ulangan 2, jumlah itu P1 ulangan 3 dan seterusnya. Di total, kemudian juga ada grand totalnya. Kita mulai menghitung JK sekarang untuk peta utama. Sebentar. Sebenarnya Anda kan juga sudah mengerjakan ini ya. Tapi kita coba lihat dulu seperti, ini kalau di kuliah saya yang awal sekali saya sampaikan ya, ketika kita mengerjakan ANOVA, sebaiknya kita siapkan dulu wadahnya ini. Tabel ANOVA-nya itu kita siapkan dulu agar nanti nggak ada yang kelewat ya. Jadi disiapkan dulu tabel ANOVA-nya. Tabel ANOVA Anda lihat strukturnya kan sama kan, baris pertama ini sama seperti itu, hanya nanti yang berbeda itu adalah di sumber keragamannya. Kalau untuk split plot dengan dua faktor tadi ya, karena tadi dikerjakan dengan RAK, maka ada ulangan di sana, nanti ada faktor sumber keragaman ulangan, kemudian ada sumber keragaman peta utama. Dalam hal tadi adalah P, disimpulkan P, kemudian ada galat untuk peta utama, ada anak peta atau varietas tadi, kemudian ada interaksi antara peta utama dan anak peta, kemudian ada galat P, kemudian ada total. Nah, ketika kita sudah punya wadahnya seperti ini, nanti Anda akan bisa mengidentifikasi apa saja yang harus saya hitung. Yang saya hitung berarti kan ini ya, dp-nya masing-masing ditentukan, kemudian jumlah kuadratnya masing-masing. KT kan nanti ngikuti aja. Nah, tadi kita akan mulai dengan menghitung untuk yang peta utama dulu. Kita tentukan jumlah kuadrat untuk peta utama. Perhatikan tabel ini. Tabel ini itu kan sebenarnya persis dengan tabel untuk percobaan RAK yang tidak faktorial. Ya, ada ulangan ini. Kemudian di sini ada faktor penakluannya. Kan persis. Menghitungnya juga seperti itu sebenarnya. Menghitungnya seperti itu. Jadi cara menghitung JK-nya itu sama dengan RAK faktor tunggal. Dan akan dihasilkan jumlah kuadrat untuk ulangan peta utama, galat percobaan A dan JK total peta utama. Kita lihat hasilnya seperti itu. Ini tabel ANOVA untuk peta utama, ada ulangan, kemudian sumber keragaman peta utama dan galat A. Ulangan tadi karena ada 3, DP-nya 2, peta utamanya karena ada 2 tadi, jadi DP-nya 1. Totalnya karena 2 kali berapa tadi? 2 kali 3 ya. 6 dikurangi 1, 5. Galatnya tinggal mengurangkan. 5 dikurangi 3, 2. Jumlah kuadratnya seperti tadi. Sama cara hitungnya dengan menghitung jumlah kuadrat dengan pola data yang seperti ini. Di RAK yang non-faktorial. Itu seperti itu. Katanya ketemu, itu ketemu. Kemudian kita lanjutkan dengan tabel 2 arah untuk interaksi. Kita lihat, kita buat tabel seperti itu, P1 di sini, untuk peta utama ya, kemudian yang di kanan itu ada anak peta, P1, P2, P3, P4. Kita tuliskan saja datanya. P1, V1 kita lihat, P1, V1 itu datanya yang mana? P1, V1. Ini kan berarti kan totalnya. P1, V2, P1, V3 dan seterusnya, tinggal transfer aja. Kalau Anda menggunakan Excel bisa disama dengan dilingkan, selesai, gitu ya.
Oke, totalnya masing-masing dihitung. Mana tadi? Ini ya, totalnya masing-masing dihitung. Nah, sekarang kita akan menghitung jumlah kuadrat untuk anak peta dan jumlah kuadrat untuk interaksi antara peta utama dan anak peta. Jika total dihitung sebagaimana rancangan yang lain, ya, jika total itu kan paling gampang ya. Semua data dikuadratkan, dijumlahkan, dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksi juga cara hitungnya sama. Jumlah total, grand totalnya dikuadratkan dibagi jumlah semua data. Oke. Ini sesuatu yang harus Anda perhatikan, ya. Jika total itu berbeda dengan jika total peta utama nanti. Jadi ada dua jika total nanti ya. Jika total adalah jumlah kuadrat keseluruhan, kalau jika total peta utama itu hanya dihitung dari masing-masing peta utama tadi. Nah, jika total itu digunakan untuk menghitung jika galet B nanti. Yang kedua tadi. Jika galet, mana pada novanya? Di bawahnya ya novanya ya. Nah, jika galet B. Oke, sudah ketemu, kita tinggal masukkan jumlah kuadratnya di tabel itu. KT-nya seperti biasa ngitungnya, jumlah kuadrat dibagi derajat bebasnya. Kemudian F hitungnya sama seperti biasa juga. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Ya, coba kita lihat. Oh, ini sudah habis ya. Nah, Anda cek saja di sini nanti. Ini itu kira-kira bisa nih sebenarnya. Ini itu F hitung itu dihitung dengan membagi apa dengan apa? Kira-kira aja, kira-kira. Ada yang menjawab? F hitung itu kan KT per galat kan. Tapi dalam hal ini yang secondary kuning itu KT apa dibagi galat apa? Ada yang coba hitung? Belum, mana? Ya silahkan, yang mau jawab yang raise hand. Zahra. Ya Pak, untuk F hitung itu diperoleh dari KT ulangan dibagi galat A. Nah, ini ya berarti ya. Nah, kan dari angkanya sudah bisa dikira-kira kan itu kan 5,34 dibagi 2. Sekitar 26 ya. Untuk ini yang F hitung peta utama. Yang lain mungkin mencoba. Nilainya 78. Berarti kira-kira apa dibagi apa? KT apa dibagi KT apa? Dibagi ya, KT apa dibagi KT apa? Silakan. Nurul Ainur Rahmah. Untuk F hitung peta utama dari KT peta utama dibagi dengan KT galat A. Oke, ya ini ya. Ketahuan kan 157 dibagi 2. Kira-kira kan segini. Nah, kalau yang bawah berarti kan sudah ngikut ya. Ini nilai ini berarti kan ini dibagi ini. 19 dibagi 1, sekian berarti sekitar 18. Yang interaksinya 5,7 dibagi 1, berarti sekitar 5, sekian. Oke, itu ANOVA-nya. Kenapa saya sampaikan tidak terlalu detail? Anda kan sudah belajar rancangan dari RAL, RAK, faktor tunggal ya, RPSL, kemudian faktorial, dan sudah belajar juga di praktikum. Jadi saya anggap Anda sudah di luar kepala lah untuk yang begini-begini ya, sudah hafal. Oke, terakhir ini catatan. Ini sepertinya materinya terputus ya, kok sampai di sini saja. Oke, nanti tapi saya akan tambahkan materi yang PDF ya, yang informasi lebih panjang. Ini catatan. Yang pertama ini, oke, kalau Anda bingung dengan ini, perhatikan yang saya sampaikan aja. Ini seperti faktorial ketika kita membuat interpretasi dan pembahasan ya. Jika ada interaksi antara peta utama dan anak peta, maka nanti pembahasan itu ditekankan pada interaksinya. Tapi kalau tidak ada interaksi,
maka kita bisa kembali ke masing-masing faktor. Kuncinya itu saja. Ya. Sekali lagi, kalau ada interaksi itu maksudnya ini ya. Ini tabelnya nggak dihitung memang. Nah, kalau ada interaksi itu berarti yang ini, kalau ini nanti lebih besar daripada F tabelnya. Oh ini T atau F nih. F tabelnya. Berarti kan signifikan dia ya. Signifikan. Berarti maksudnya ada interaksi. Nah, kalau ada interaksi seperti ini, berarti kita bahasnya interaksinya. Ya. Kalau tidak, berarti kita bahas per faktornya. Kemudian ini catatan untuk uji perbandingan berganda masing-masing faktor menggunakan masing-masing kategorat. Menggunakan kategorat masing-masing, maksudnya gitu. Menggunakan kategorat masing-masing. Apabila akan membedakan antar peta utama, digunakan kategorat A. Sedangkan untuk membedakan antara anak peta digunakan kategorat B. Ya. Itu catatannya untuk dua itu. Nanti di materi yang akan saya share nanti ada informasi lebih detail tentang itu, Anda bisa pelajari nanti. Tapi prinsipnya sama, uji lanjut seperti kemarin, diberi notasi dan seterusnya. Baik, materinya hanya itu saja untuk split plot. Ini sering ya, rancangan split plot ini sering digunakan untuk penelitian mahasiswa S1 karena ya memang banyak model penelitian yang cocoknya itu dilakukan dengan split plot seperti tadi, ada pengairan gitu ya. Kemudian untuk mengefisienkan teknis di lapangan digunakan split plot. Oke, sampai di situ barangkali ada yang ingin didiskusikan. Belum? Ini saya juga masih di hidup saya di hotel, dari hotel ke hotel ini. Saya juga masih di hotel ini. Saya keluar sebentar tadi untuk mengajar. Ada? Belum? Kayaknya Anda sudah paham karena Anda sudah melakukan praktikum ya. Kalau yang tidak ada pertanyaan, saya akan segera akhiri. Kita akan ketemu pekan depan dengan materi yang berikutnya, yaitu tentang nested design. Nanti mungkin akan sekaligus materinya saya share di Google Classroom. Saya belum pernah memberikan tugas sepertinya ya. Oh ada tuh kuis sekali. Nah kayaknya masih kurang ini kuisnya. Kurang atau enggak tugasnya? Kalau ditanya mesti enggak ya. Soalnya sudah banyak tugas dari yang lain Pak gitu. Tapi saya kan belum. Ya saya kalau memberikan tugas enggak pernah yang terlalu berat. Yang penting untuk menunjang pemahaman gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Baik, kalau belum saya akan segera akhiri.